Oke, halo teman-teman. Jadi di sini ada soal dari Kausi, yaitu tentang lambang atom dan massa relatif dari atom. Oke, jadi ini itu adalah materi yang cukup dasar yang kita belajar di kelas 10 kalau nggak salah. Jadi langsung aja ya kita masuk ke materinya. Ini aku tulis ini deh. Untuk setiap unsur itu kan bisa lambangnya macam-macam, bisa Mg misal, atau bisa hidrogen, bisa oksigen, bisa nitrogen dan sebagainya. Kita sekarang kasih contoh sebagai X ya. Untuk setiap atom, misal nama atomnya itu X. Dia itu punya dua notasi guys. Notasi ini tuh untuk memudahkan kita sebagai orang yang belajar kimia gitu. Notasi itu di sini aku lambangin sebagai umumnya itu dilambangin sebagai A dan Z. A itu apa dan Z itu apa? Oke. Jadi kita itu harus ingat bahwasanya untuk setiap atom dia itu punya setidaknya 3 komponen. Oke, yang kita pelajari sekarang cuma 3 komponen ya. Itu ada atom itu punya proton, neutron, dan elektron. Oke, jadi misal ini proton nih, proton. Terus yang ada neutron di sini, mereka itu sama-sama di pusat atom. Terus ada elektron yang keliling. Misalnya ini biar gampang ya, dia aku pakai model yang ini. Sebenarnya ada model ini yang garisnya lintasan, anggap aja guys, oke? Lintasan gitu. Ini si elektron. Sebenarnya sekarang model yang baru itu elektron itu dilambangkan sebagai awan, tapi karena susah dan gak terlalu intuitif, jadi anggaplah begini. Nah, terus notasi A sama Z ini apa sih? A itu oke. A ini adalah nomor massa. Iya, nomor massa. Dan Z ini adalah nomor atom. Nah, bedanya itu apa sih? Jadi, di dalam satu atom itu ada dua komponen yang beratnya itu mirip, yaitu proton dan neutron. Jadi mereka itu beratnya mirip, tapi aku lupa sekitar berapa kali 10 pangkat min berapa. Nah, yang jelas adalah proton dan neutron ini beratnya itu jauh lebih berat daripada si elektron, guys. Jadi elektronnya bisa dianggap hampir nggak bermasalah karena masanya itu kecil banget. Dan itu yang bikin di A ini nomor massa yang kita hitung itu adalah berapa banyak protonnya dan berapa banyak neutronnya. Jadi misal kita punya unsur lain, unsurnya itu misal namanya Y. Y itu misal dia punya 20 proton. Terus dia juga punya 20 yang 20 deh. Dia punya misal 30 neutron. Dan dia punya 20 elektron. Nah, di sini kan ada nomor massa dan nomor atom yang harus kita isi. Nomor massa itu adalah jumlah dari massa proton dan neutron. Oke. Jadi protonnya ada berapa? 20, neutron ada berapa? 30. Jadi jumlah di sini ada 50. Terus nomor atom itu yang di sini itu adalah jumlah protonnya aja. Oke, jumlah protonnya. Protonnya adalah 20. Jadi dari sini misal kalian tahu ada Y, terus ada angka 50 20. Jadi kita tahu bahwasanya jumlah proton dan neutronnya adalah 50. Dan kalau kita misal mau tahu jumlah neutronnya berapa? Neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Karena nomor massa itu adalah proton ditambah neutron dan nomor atom itu adalah proton. Jadi kalau misal kita kurangi proton kurang proton habis, tinggal neutron doang. Oke. Jadi kita tahu dari nomor ini tanpa kita tahu ini kan dari nomor ini kita bisa tahu bahwasanya dari notasi itu kita bisa tahu bahwasanya jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Ingat ya, nomor massa itu yang di atas yang ini dan nomor atom itu yang di bawah yang ini. Kenapa di notasi ini nggak ada elektron? Karena untuk setiap atom
untuk setiap unsur yang stabil, istilahnya unsur itu secara normal, kebanyakan unsur itu stabil. Stabil itu adalah kondisi di mana jumlah proton sama jumlah elektron mereka itu sama. Oke, ingat itu ya. Jadi kalau unsur itu stabil, jumlah proton sama elektron sama. Jadi misal kita cuma tahu kotak ini doang nih, kita cuma tahu informasi ini doang. Kita bisa tahu jumlah elektronnya adalah 20 juga, karena di sini nggak ada notasi yang melambangkan bahwasanya dia nggak stabil. Kalau misalnya jumlah elektronnya lebih, misal jumlah elektronnya itu 21, jumlah elektronnya 21, terus jumlah protonnya 20. Jadi di sini nanti pasti bakal ada minus di atas ini. Minus itu adalah kalau misal ada satu minus, artinya ada satu elektron lebih baik daripada proton. Kalau misal ada di sini min 2, jadi ada 2 elektron lebih baik daripada proton. Karena minus itu melambangkan muatan totalnya, guys. Jadi kalau misalnya jumlah elektron sama protonnya itu sama, muatan totalnya 0. Karena ada 20 plus dan 20 minus. Jadi muatan totalnya itu 0. Kalau misalnya ada 21 minus dan 20 plus, maka muatannya min 1. Jadi di sini tulis min 1 atau min doang gitu bisa. Kalau misalnya sebaliknya gimana? Kalau misalnya jumlah protonnya itu 20, jumlah elektronnya cuma 19. Di sini 20 itu muatannya, proton itu muatannya plus kan? Plus. 19 itu elektron muatannya minus. Jadi di sini kita tahu bahwasanya jumlah protonnya itu lebih banyak satu buah daripada elektronnya. Ya kan, nanti di sini notasinya adalah plus 1, plus gitu doang. Kalau misalnya ini ada 21, ini 19, di sini plus 2. Oke, jadi tanda ini bisa melambangkan perbedaan jumlah antara proton dan elektronnya. Kita tahu ini dulu ya. Oke, nanti kita lanjut nyesuaiin bahasan soal. Di sini nomor 1, karena nggak jelas, aku tulis lagi. Unsur X itu punya nomor atom 16, massa atomnya 32. Y punya proton 15 dan neutron 17. Kedua unsur tersebut adalah, nah ini itu biasanya menyatakan hubungan antara dua unsur yang berbeda. Itu bisa ada isotop, kalau nggak salah. Bentar. Ada isotop, isobar, dan isoton. Oke. Aku ulang materinya dulu karena tadi kau sih bilang sempat nggak ikut pelajaran, jadi semoga ini bisa bantu. Nah, unsur X, kita tulis dulu unsur X ini. Unsur X, dia punya nomor atom 16. Jadi di sini 16 dan nomor massa atau massa atom, nomor massa itu sama 32. Dari yang di sini, dari data di sini kita bisa tahu bahwasanya protonnya, ini kan tadi aku bilang kalau yang di bawah itu nomor atom itu melambangkan jumlah proton. Protonnya ada 16. Terus neutronnya berapa? Neutronnya adalah nomor massa, kecoret ya Allah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Kan ini kan jumlah antara proton sama neutron, oke? Jadi kita udah tahu protonnya berapa. Kalau misal kita pengen tahu neutronnya berapa, ya kita tinggal kurangi 32 dikurangi 16. Jadi neutronnya ada 16 juga. Karena di sini nggak ada tanda plus, minus atau sebagainya, jadi kita bisa tahu bahwasanya elektronnya juga 16. Jadi lebih gampang nanti notasinya bakal aku tulis P, N sama E aja ya. Dan ada unsur lainnya yaitu unsur Y. Unsur Y di sini dia punya proton 15 dan neutron 17. Jadi proton itu udah pasti nomor atom, oke? Nomor atom tuh ada di bawah. Di sini protonnya ada 15. Terus neutronnya ada 17. Yang di sini tuh kita bukan tulis jumlah neutron ya yang ada di atas ini. Kita ingat bahwa yang di atas itu tadi adalah nomor massa, which is nomor massa itu jumlah antara proton dan neutron. Oke, kita punya di sini protonnya 15, neutronnya 17. Jadi di sini di nomor massanya kita tulis jumlah antara dua ini 15 sama 17, which is 32. Oke. Di sini ada yang sama nggak? Ada kan? X sama Y ada yang sama nggak? Ada yang beda juga. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya X dan Y itu nomor massanya sama, guys. Oke? Sama. Meskipun mereka unsur yang berbeda, satunya namanya X, satunya namanya Y, kita tahu bahwasanya nomor massanya sama. Kombinasi proton dan neutronnya sama nggak? Enggak, beda. Protonnya satunya 16. Proton neutron di X itu 16, di Y itu 15, 17. Beda kan?
tapi jumlah keduanya itu sama. Karena aku bilang tadi mereka itu masanya itu mirip. Jadi kalau dijumlahin ya bisa dianggap sama lah. 15 proton sama 15 neutron tuh istilahnya beratnya bisa disamain gitu. Jadi di sini yang sama nomor masanya itu apa? Nomor masanya sama itu adalah isobar. Oke, ingat istilah ini, isobar. Isobar itu saat nomor masanya sama. Oke, paham ya? Nanti ada dua istilah lain yaitu isotop dan isoton. Ini simpel sebenarnya. Isotop itu kalau misal jumlah protonnya sama. Kalau isoton itu kalau jumlah bukan neutron. Isoton itu kalau jumlah elektron sama. Oke, jumlah elektronnya sama. Atau enggak ya guys? Aku takut salah. Oh bentar, sorry. Isoton itu kalau jumlah neutron sama. Ntar aku cek dulu ya. Aku udah agak lupa karena oh iya, jumlah neutronnya sama. Ingat ya, ada 3 istilah ini. Ini materi lama banget. Isobar itu kalau misal nomor masanya sama, yaitu jumlah proton dan neutron kalau dijumlah mereka berdua hasilnya sama di kedua unsur. Isotop itu kalau jumlah protonnya sama dan isoton kalau jumlah neutronnya sama. Oke, isotop di sini P itu untuk proton, isoton N-nya itu untuk neutron. Isobar bar itu untuk nomor massa ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah, ini kan pertanyaannya, kedua unsur tersebut adalah, jawabannya isobar. Oke, jadi di sini nomor 1 jawabannya isobar. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Di sini aja. Nomor 2, soalnya apa? Unsur Z mempunyai nomor atom 20 dan massa atom 40, sedangkan unsur R, iya nggak sih? Ini R nggak sih? R mempunyai jumlah proton 19 dan jumlah neutron 20. Kedua unsur tersebut adalah, oke, Z. Kita tulis dulu Z ya. Z, dia itu punya nomor atom 20, massa atom 40. Z, terus di sini 20, di sini 40. Terus ada satu lagi, R itu jumlah proton 19, neutron 20. R protonnya 19, neutronnya 20. Kita bikin notasinya dulu. Kita bikin biar lengkap kayak si Z ini, si R. Karena R kan kita cuma tahu jumlah proton sama neutron. Sorry ya berisik, ini di luar agak rame. Nah, seperti yang kita tahu, untuk X di sini ada A dan Z. Kebalik nggak ya? Salah, kebalik. Di sini ada A, di sini ada Z. A itu menyatakan nomor massa, oke, nomor massa. Yang Z itu menyatakan nomor atom. Dan kita tahu di sini unsur Z itu udah memenuhi kedua notasi ini. Kita udah tahu A-nya berapa, Z-nya berapa. Ini menyatakan bahwasanya proton ditambah neutronnya adalah 40, protonnya adalah 20. Yang R ini kita cuma tahu protonnya doang. Protonnya ada 19, neutronnya 20. Proton itu adalah nomor atom, itu udah pasti. Jadi di sini kita tulis 19 karena kita tahu protonnya berapa. Terus N itu adalah neutron, dan kita tahu bahwasanya di atasnya nomor 19 ini kita harus isi proton ditambah neutron. Ini berapa kalau ditambah? 39. Kita tulis ini 39. Nah, dari kedua unsur ini kira-kira apa yang sama? Namanya beda, Z sama R. Nomor massa sama nomor atomnya beda semua. 40 di sini 39, 20 19. Kita balik lagi ke yang tadi. Di sini kita tahu bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama nomor massanya sama, terus
isotop, yaitu jumlah protonnya sama, atau di isotop ini jumlah proton kan sama aja kayak nomor atom, ini nomor atomnya sama. Jadi misalnya kita punya A di sini 100, di sini 50, terus B di sini 98, di sini 50. Ini nomor yang bawah kan kita tahu bahwasanya mereka itu adalah nomor atom ya. Jadi di sini kita bisa langsung tahu bahwasanya jumlah protonnya sama dan mereka adalah isotop. Nah, tadi kan ini kita bisa tahu bahwasanya notasinya beda semua tuh. Kalau kita notasinya beda semua, kita harus pecah-pecahin komponen-komponennya. Yang Z ini kan kita cuma tahu 40 20 doang kan, nomor di notasinya doang. Z ini kita bisa tahu dari sini protonnya itu berapa? Protonnya 20, nomor atom, ingat ya, 20. Terus neutronnya berapa? Neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Karena nomor massa itu adalah P ditambah N, ya kan? Proton tambah neutron dikurangi nomor atom yang merupakan P. Kalau P tambah N dikurangi P, P-nya hilang kan? Ya nggak? P-nya hilang kan? Jadi tinggal neutron doang. Jadi kalau kita mengurangkan 39 dengan 19, hasilnya berapa? 20 kan? Kita udah tahu di sini. Kalau 40 kurang 20, 20 juga. Jadi neutronnya adalah 20. Nah, ada yang sama di sini? Ada, oke. Yang sama adalah jumlah neutronnya. Jadi, nomor 2 ini unsur Z dan R, keduanya adalah isoton. Oke. Kalau kulihat lihat, kira-kira materinya mirip-mirip ya. Nomor 3 ini harusnya kan bisa ngerjain dari penjelasan ini. Terus kayaknya nomor 4 ini agak beda. Nomor 4. Aku coba pindahin lagi deh. Kita bikin lagi di sini. Tadi soalnya mana? Custom crop. Ini bisa di crop gitu ya. Aduh, susah. Cancel aja. Nomor 4 nih. Kelihatan mengenai ion dengan lambang 5224Cr3+. Ini tuh harusnya 3-nya kecil ya guys. Mungkin yang bikin soal salah. Jadi harusnya gini. 5224Cr terus ada 3+ di atasnya. 3+. Oke. Tadi aku udah jelasin dikit kan tentang itu. Berikut adalah benar kecuali. Nah, kita tinggal konfirmasi pernyataan yang ada di bawahnya aja nih, ada A, B, C, D, E. Oke. Nah, dari sini kita harus direct dulu ini. Informasi apa yang bisa kita dapat dari 5424Cr3+ ini? Yang pertama 24. Jadi protonnya ada berapa? Protonnya ada 24 pasti karena dia nomor atomnya kan. Terus ini ada nomor massa 52. 52 itu adalah proton ditambah neutron. Ingat ya, proton tambah neutron. Jadi neutronnya berapa? 52 dikurangi 24. Neutron sama dengan 52 dikurangi 24. Berapa? 20 tambah 2. 28. Neutron 28. Elektron itu kalau ingat ya, kalau unsurnya itu stabil, artinya nggak ada di atasnya itu nggak ada plus nggak ada min. Kalau misal cuma 5424Cr gitu doang tuh, itu artinya unsurnya stabil. Kalau stabil, elektron sama dengan proton. Oke, itu sama dengan proton. Tapi di sini kan tadi ada 3+ di atasnya. Ada 3+. Artinya apa? Nah, ingat ya, proton itu notasinya adalah plus kalau di kimia. Oke, jadi dia itu bermuatan positif. Elektron muatannya negatif. Oke. Nah, ingat kalau unsurnya stabil artinya jumlah proton dan elektron sama. Jadi misal protonnya ada 24, elektronnya 24. Jadi ada 24 plus dan 24 minus. Kalau kita tambahin jadi apa? 0 kan? Artinya netral. Jadi dia nggak ada yang lebih banyak antara elektron dan protonnya. Mereka jumlahnya sama. Nah, di sini totalnya adalah 3+. Apa artinya? Totalnya ada 3+, artinya jumlah protonnya udah tahu kan 24. 24 plus ditambah berapa minus? Berapa minus ya? Hasilnya adalah 3+. Jadi berapa? 24 ditambahin berapa minus, hasilnya 3. Jadi artinya adalah kayak 24 dikurangi berapa ya di 3 gitu. Gampang kan? Jadi buat tahu itu kan kita tinggal 24 dikurangi 3. Hasilnya adalah 21.
Jadi jumlah elektronnya itu ada 21. Kita coba cek ya. Kalau misalnya ada 24 plus dan 21 minus, kita jumlahin kan hasilnya 21 minus tambah, ini kan bisa kita bagi jadi 21 plus dan 3 plus kan. Iya kan? 24 kita bisa bagi jadi 21 dan 3. 21 minus ketemu 21 plus, habis jadi netral. Sisanya ada 3 plus, bener ya? Jadi 3 plus. Nah, jadi di sini yang kita tahu adalah jumlah protonnya, oke? Kesimpulan dari si Cr3 plus ini, jumlah protonnya itu 3 lebih banyak, 3 buah lebih banyak dari elektronnya. Nah, protonnya berapa tadi? 24. Jadi elektronnya 21. Oke. Kita punya data baru lagi, elektronnya 21. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan sama pertanyaan, sama ini ya doang. Sama pertanyaan doang. A. Unsur krom mempunyai nomor atom 24 dan nomor massa 52. Bener ya? 24, 52 nomor atom, nomor massa, oke? Ini benar. Jumlah proton berbeda dengan jumlah elektron. Benar ya? Karena tadi ada muatan lebih di sini. Jumlah proton berapa? 24, jumlah elektronnya 21. Beda. Benar ya? Terus yang C, unsur krom melepaskan 3 elektron membentuk suatu kation. Iya, karena gini, unsur itu normal ya, alamiahnya adalah jumlah proton dan elektron itu sama. Kalau misalnya tiba-tiba jumlah proton lebih banyak, artinya dia melepas elektron, oke? Paham? Jadi awalnya jumlah proton sama elektron itu sama. Jadi awalnya Cr itu punya proton 24, elektron 24. Awalnya sama, pas jadi Cr+. Jadi dia ngelepas 1 elektron. Jadi elektronnya sekarang jadi 23, ya kan? Selisihnya 1. Kalau misalnya dia di 2+, artinya dia ngelepas 1 elektron lagi, lepas. Jadi dia tinggal 22. Kalau 3+, artinya dia udah ngelepas 3 elektron. Oke? Jadi elektronnya tinggal 21. Gitu, guys. Ini notasi yang di atas itu kita bisa juga sebut sebagai apa yang dilepas. Tapi nanti saya jadi kebalikannya dan aku takut kalian jadi pusing kalau gitu. Jadi misal ada Cr3+, artinya dia melepas, Cr3+ itu udah melepas 3 minus. Oke, minus itu elektron ya. Jadi kalau misalnya ada Cr2 min, artinya dia melepas 2 plus. Iya kan? Paham ya? Aku harap kalian paham. Jadi yang C ini benar jawabannya. Terus D, jumlah neutron lebih sedikit daripada jumlah proton. Neutron berapa? Neutronnya adalah 28, protonnya 24. Lebih baik yang mana? Baik 28 ya, di neutronnya lebih banyak daripada proton, yang membuat pernyataan yang D ini salah. Terus yang E, mempunyai jumlah elektron yang sama dengan 4521 SC. 4521 SC, lihat kan SC-nya nggak ada plus minus di atasnya, jadi SC-nya itu netral. Kalau netral, jumlah proton sama elektronnya si SC itu sama. Jadi ini kan kita tahu 21 ini jumlah proton ya kan. Jadi kalau proton sama dengan elektron, maka 21 sama dengan 21. Elektronnya adalah 21. Oke. Jadi jumlah elektronnya 21. Si SC ini, SC jumlah elektronnya sama dengan 21. Kita tahu tadi bahwasanya unsur kita yang namanya Cr ini elektronnya ada 21. Jadi benar ya, sama. Oke. Oke, itu dulu ya. Nanti aku lanjutin yang beda itu nomor 6. Terus 7, 8, sama 9 kayaknya beda deh. Tapi harusnya dari sini kalian bisa ngerjain nomor 3 sendiri sama nomor 5 sendiri. Oke, aku pause dulu ya.